Mas Seno, apakah PDI Perjuangan ini akan legowo mengikuti arahan dari PKS yang mengusung aman ini, atau mungkin justru akan melakukan pendekatan dengan parpol lain untuk membentuk poros sendiri, tidak bergabung dengan Kim, tidak bergabung juga dengan koalisi perubahan, begitu Mas Seno? Ya, pertama yang pasti adalah kita mendengarkan hari ini, Pak, tahapannya adalah mendengarkan semua pihak dalam memberikan masukan kepada kami, termasuk dari internal maupun dari eksternal. Jadi nasihat-nasihatnya Pak Nyarwi ini sedang kita kaji betul-betul. Kira-kira kalau mau melangkah mengusulkan nama, ini kira-kira siapa yang paling cocok di berbagai daerah. Apakah hanya elektoral yang kita pertimbangkan? Tentu ada berbagai variabel, termasuk variabel kesejarahan dan kemungkinan-kemungkinan simulatif. Misalnya gimana, Mas? Kita ini kan kalau publik melihat pernah terjadi suatu semacam El Clasico gitu ya. Di dalam Pilgub Jakarta itu di tahun 2017 pada saat Pak Ahok, Pak Basuki melawan Mas Anies Baswedan. Nah, di situasi itu kan terjadi betul ada menyisakan hingga hari ini pendukung yang fanatik di kedua belah sisi. Sebenarnya baik di sisi pendukung Pak Ahok sekaligus yang beririsan dengan PDI Perjuangan dan di sisi Mas Anies Baswedan. Nah, apakah kemudian kalau kami memberikan dukungan misalnya kepada calon A, calon B, apakah itu akan berpengaruh positif secara elektoral atau malah saling mengurangi loyalitas fanatik ini? Nah, hal-hal semacam itu kan tentu harus dan kami perhitungkan matang-matang. Gitu. Karena hari ini sebenarnya kalau bicara tentang pasangan lain, tentu saja dinamikanya akan terus berubah. Hari ini sudah aman untuk teman-teman PKS misalnya. Tapi kan untuk teman-teman partai politik lain belum tentu aman juga. Gitu. Artinya secara peta komposisi politiknya, secara bagaimana perjuangan ke depan, platform selama 5 tahun pada saat memimpin, itu kan ya pasti kita membutuhkan juga investasi elektoral untuk bicara Pilpres 2029. Semua partai politik pasti memikirkan itu sekarang dengan situasi pilkada serentak yang merupakan pengalaman politik baru bagi semuanya. Jadi tentu kami harus berhati-hati, tapi bukan tidak mungkin kemudian kami memunculkan sosok-sosok lain yang juga punya modal elektabilitas yang cukup tinggi. Kemarin misalnya, peta pertamanya kan awalnya yang muncul adalah nama Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil. Lalu kemudian semua membahas ke arah situ secara orientasi. Tapi kemudian di kemudian hari ada juga selentingan yang mengatakan bahwa Pak RK ternyata tetap di Jawa Barat. Dengan situasi begitu kan petanya terus berubah dan dinamis. Artinya muncul juga kemungkinan misalnya bagaimana kalau Pak Ahok maju lagi di Jakarta dengan pengalaman yang lebih panjang, banyak kemudian cerita mengelola BUMN sebagai komisaris Pertamina. Atau bagaimana kalau nama baru sama sekali, Pak Aswar Anas, atau Bu Risma, atau misalnya Pak Charles Honoris, atau Pak Prasetyo Edy. Nama-nama yang di lingkungan masyarakat Jakarta sangat familiar, tetapi adalah bagian dari kader internal kami. Nah, ini kan tentu saja kami sedang menghitung itu semua, tetapi komunikasi politik yang hari ini sedang kami jalankan tentu kita lakukan dengan semua pihak tanpa terkecuali.